kata oke gitu. Dari biar ada itu ada di motor star merah yang tadi star merah star hitam doang. Iya, selamat. Enggak bangsa. Mana apa tadi? Jempol lah. tapi plong. Ya amin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati jami'an al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wal ulama al-'amilin wa musannifin al-jari' wa khususan syaikhul qadran wa khususan sayyidina wa muhaddithina syekh al-hafidh masyhur Abdul wa syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Sallallahu alaihi wa sallam wa takarramatu ala salillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, yang saya cintai, rekan-rekan sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari Sabtu ini kita masih bisa istiqomah ngaji, tambah ramai, tambah asik. Kami sehat semuanya, toh? Alhamdulillah, tambah sehat, tambah asik. Malam hari ini ke pasal atau bab as-saghairu barifil kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin amin ya rabbal alamin. As-saghairu barifil kabair. Jadi dosa-dosa kecil ini menjadi pos ya. Kayak tukang pos. Tukang pos berarti apa? Menghantar ya. Antar. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan ini menjadi penghantar menuju dosa-dosa besar. Ya, ini dosa-dosa kecil yang seperti apa? Kok bisa menjadi besar? Gitu ya. Wa adurru ma yukhafu 'alaika. Jadi perkara yang lebih berbahaya yang harus kalian takuti, yang harus kita takuti, yang harus kita khawatirkan itu adalah muhaqqaratul dzunubi, ya, meremehkan dosa-dosa, ya, yang meremehkan dosa-dosa, ya mungkin karena ketidaktahuan atau memang ya hati kecil mesti tahu ya kalau itu tidak baik, itu negatif, dan itu kita remehkan. Kita remehkan ini artinya kita tidak minta ampun kepada Allah, kita tidak taubat kepada Allah. Ini ya, ini satu hal yang harus kita takuti. Jangan sampai kita meremehkan itu, ya, meremehkan dosa-dosa. Li'annal kaba'ira rubbama isti'dhamtaha fatubta minha. Karena dosa-dosa besar ya itu biasa menganggap besar, sehingga kita minta ampun itu biasa, ya kan? Kita misalkan ya berbuat dosa besar, menurut kita ngaku itu dosa besar. Itu minta ampun itu sadar, wah saya berbuat dosa besar lagi, maka langsung minta ampun, minta taubat. Nah, yang berbahaya tadi, yang berbahaya itu adalah
wastihqartas saghaira falam tatub minha. Karena menganggap dosa itu kecil, ya, menganggap dosa itu kecil, meremehkan dosa-dosa kecil itu, sehingga falam tatub minha, sehingga tidak meminta ampun, sehingga tidak bertobat. Ini akan hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan kan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter itu jadi nasib. Nah, kalau udah nasib itu takdir. Jadi negatif dulu, perbuatan-perbuatan negatif kecil dilakukan terus-menerus, itu nanti menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, maka ini akan menjadi nasib. Kalau sudah jadi nasib, takdir. Wah, ini bahaya sekali. Sulit merubah kebiasaan yang kalau sudah jadi itu sulit. Maka ayo bareng-bareng kita merubah kebiasaan yang positif. Kita mulai melakukan hal-hal yang positif walaupun kecil. Walaupun kecil. Kadang-kadang ya yang kecil apalah, ya mungkin sampah atau apa ambil atau apa yang menurut kita itu ya lakukan dulu perubahan itu. Ya, jadi ini lebih berbahaya ya, dari berbahaya dan harus kita khawatirkan, harus kita takuti adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Ini diumpamakan oleh beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa mithaluka kaman wajada asadan fa khallasahullahu minhu fa wajada ba'dahu khamsina dzibban fa ghalabuhu. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil itu diumpamakan orang yang bertemu dengan satu asad, itu macan, harimau lah ya, macan. Tahu macan Sumatera? Mulai punah itu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih sekarang masih banyak lah. Di belakang kampung masih ada. Masih ada ya? Tahun berapa itu? Tahun 60-an, 50-an. 50-an masih ada. 80-an ya. Nah, dosa-dosa kecil itu diumpamakan ya, selamat dari satu macan, selamat dari terkaan satu macan, selamat nih. Tapi di depan itu ada 50 serigala yang mengoyaknya, mencabik-cabiknya hingga mati. Bisa kebayang. Dosa kecil itu kalau kita remehkan, itu diumpamakan selamat dari terkaan macan satu, ya, menuju ke 50 serigala yang mengoyak-ngoyak tubuh kita, ya, mengoyak-ngoyak tubuhnya dan dia mati. Kalau di penjelasannya di bawah itu bukan 50, tapi ini ada keterangannya, ya, nomor 1, sab'ina diban faghalabuhu wa qataluhu, 70 serigala. Bukan 50 tapi pendapat lain ya, ada keterangan lain 70 serigala. Kayak apa? Satu saja mungkin tubuh kita itu sekali lep mungkin habis dikunyah nggak kira-kira. Lep. Nah, ini hal-hal. Maka kalau kita lihat, saya terus terang juga sempat kecanduan ya, kecanduan sih tidak, artinya merubah kebiasaan yang tidak sadar itu merubah kebiasaan saya. Di handphone ya, HP ya, mulai kemana-mana bawa HP terus, kayaknya kalau nggak bawa HP ada sesuatu yang kurang, betul ya? Nah, saya lihat teman-teman kayak gitu. Nah, saya sempat mengalami begitu. Akhirnya mulai saya tinggal kalau nggak butuh ya tinggal. Kalau dulu 24 jam on, sekarang ya sering tak mematikan HP-nya. Dan itu apa namanya, kan secara tidak sadar membentuk kebiasaan baru ke kita kan ya, bahkan mungkin saking sudah terbiasanya ya nggak sadar kalau itu adalah kebiasaan baru, dan akhirnya scroll 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dalam satu hari nggak kerasa. Ayo kita rubah kebiasaan itu ya, yang lebih baik, lebih produktif itu lebih punya nilai yang bermanfaat. Jadi ya kadang nggak kerasa ya. Ya begitu itulah ketika ya sebenarnya meremehkan enggak kan ya, tapi kan sebenarnya itu meremehkan waktu ya, enggak kayak gitu.
Nah, tapi ya, ini untung waktu yang tapi tadi nanti di depan itu apa di belakang ada penjelasan. Nah, jadi ayo bareng-bareng kita rubah ya, kebiasaan ini biar kita selamat, selamat dunianya, selamat akhirat. Nah, kalau dalam firman Allah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Jadi mereka orang-orang itu berkata dengan ya bercandaannya, dengan ketawa-tawa begitu. Ma laisa lakum bi ilmun, tapi ketawaannya, ucapannya, candaannya itu tidak berdasar dengan ilmu. Nah, omongan ketawa-ketawa itu yang tidak berdasarkan ilmu, wa tahsabunahu hayyina. Mereka mengira bahwa ketawa-ketawanya, bercanda gurunya itu ada sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak. Ya, ketawa kan enak ya. Wah, tapi ketawanya, bercandanya itu laisa ma laisa lakum bihi ilmun. Tidak ada ilmu. Sehingga menyangka, mengira itu suatu kenikmatan. Ya. Padahal apa? Wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah itu adalah dosa yang amat besar. Ini kadang ya Allah, ini kalau kayak gini merinding kan. Kadang kita ini alhamdulillah kita punya candaan, punya ketawa-ketawaan majelis ilmu. Ini bisa goyon, bisa ngopi bareng, bisa mangan apa iki jenenge? Risol bareng, bisa ketawa bareng. Ini mudah-mudahan ketawanya kita ini ketawa yang bernilai ilmu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya Allah ya. Kemudian wa idza asrarta ala suhirah, ya, apabila kita itu membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, wa idza asrarta ala suhirati, melakukan dosa-dosa kecil begitu, sorot kabiratan, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu menjadi dosa besar karena akumulasi ya, tumpuk begitu. Ini kalau kita lihat di media sosial yang lagi ramai sekali itu ada namanya judi slot. Itu dikasih yang pertama coba-coba gitu kan, coba-coba terus kemudian nanti naikkan levelnya, terus akhirnya kecanduan. Nah ini dari hal kecil itu nanti besar itu. Ini bagian dari itu. Nggak kerasa yang dihajar itu ya memang syahwatnya, kesenangannya itu yang sama seperti algoritma. Kalau kita mau mempelajari algoritma media sosial, kalau kita sudah ngeklik apa yang kita senangi, kita ya nonton ya, tik gitu yang senangi kita, apalagi sampai love, like gitu, itu nanti kalau ada hal-hal yang mirip seperti itu pasti akan datang lagi tuh. Lewat scroll, akhirnya terus mulai sehari 5 jam ora kroso, ya nggak kerasa. Ini bagian dari hal-hal yang kadang kita meremehkan. Stop ya, ketika mulai itu ya jaga, ya ada yang lain, gunakan yang lain ya, manfaatkan waktu untuk yang lain ya. Karena apa? Beliau menyampaikan li anna summa yaqtulu ma'asihori, bahwa sesungguhnya racun membunuh itu bukan karena banyaknya racun yang masuk ke dalam tubuh, tetapi sedikit racun yang masuk dalam tubuh itulah yang sesungguhnya membunuh. Jadi mencoba-coba yang sedikit-sedikit itu berarti kita sedang memasukkan racun dan kita tidak sadar. Ya kalau racunnya Mirna apa sih? Kopi Mirna ya? Sianga. Itu kan dalam proses persidangan aja. Itu kan cuma berapa mati kan? Konon katanya begitu. Wallahualam apakah betul ini kan ya? Kalau menurut penuturannya para ahli kan begitu. Betul di sini dikatakan li anna summa yaqtulu ma'a sihori. Karena sesungguhnya racun membunuh itu bukan karena banyak tapi karena sedikit itu. Nah tadi mulai seneng di beranda yang lewat ya, dan memang algoritmanya memang dibuat begitu biar orang itu terlena, biar yang memakai media sosial itu terlena. Dan saya pernah ngerasain itu. Untung saja yang saya like itu tentang motivasi, yang saya like itu Gus Baha. Jadi yang munculnya Gus Baha terus itu. Tapi kalau sempat yang like-nya itu yang berbau negatif, wah itu kayak candu akhirnya. Maka ingat, li anna summa
yaqtul ma'a sigori. Racun membunuh bukan karena banyak, tapi justru sedikit itulah. Ya. Maka hal-hal yang ayo kita saring kegiatan kita dari bangun tidur mau tidur, kiranya apa nih yang harus kita rubah? Ya, apa nih kiranya yang harus kita rubah menuju yang lebih baik? Ya. Wasohiratu kasyaroroti minan nari. Dosa kecil itu diumpamakan seperti percikan bara api. Dosa kecil itu diibaratkan seperti percikan bara api. Dan jangan kira ya bara api itu tidak bahaya. Ya. Ini diteruskan wasyaroratu qatahruku baldatan. Terkadang percikan bara api itu bisa membunuh negara, membakar negara. Percikan bara api bisa membakar satu negara. Ingat kejadian kemarin di Hawaii? Apa penyebabnya? Satu pulau ludes, betul? Itu percikan listrik katanya. Percikan bara api, percikan itu. Nah, dosa kecil itu diumpamakan seperti percikan api. Jadi nggak bisa main-main kita ini. Ya, nggak bisa main-main. Wasyaroratu qatahruku baldatan. Terkadang percikan bara api itu bisa melululantahkan satu kota, satu desa, satu pulau. Ya, bahkan sering di Australia itu kebakaran hutan, bisa gitu ya. Nah, ya memang begitu. Berawal dari percikan. Nah, man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi maksiatillah. Barang siapa yang mendermakan, menggunakan kesehatannya, kekuatannya untuk maksiat kepada Allah. Ini diumpamakan orang yang mendemakan, menggunakan kekuatannya, kesehatannya untuk maksiat Allah tuh beliau ya Ibnu Athaillah Sakandari mengumpamakan kaman khallafa lahu abuhu alfa dinarin fashtaru biha hayatin wa aqa riba wa ja'ala haulahu. Jadi kalau kita, tenaga kita, pikiran kita, kesehatan kita digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu diumpamakan orang yang bapaknya itu pergi meninggal, lalu peninggalannya itu ada uang 1000 dinar. 1000 dinar, kalau 1 dinar itu kurang lebih 2,8 gram ya. Ya kalau emas 1 gramnya berapa sih sekarang? 1 juta 800, 1.600.000, 1.600.000 ya kurang lebih 2 juta lah 1 dinar. Ya ini 1000 dinar 1 miliar. Berarti 1 miliar. Nah, meninggal bapaknya, peninggalannya ada uang 1 miliar. Dan 1 miliar itu untuk apa? Untuk beli ular, untuk beli kalajengking. Akorib, kalajengking yang buntutnya apa namanya? Kalau yang panjang lipan. Scorpio. Apa kalau kalajengking? Makanya dinamain jengking itu. Yang buntutnya Scorpio. Bayangkan beli Scorpio sama ular 1 miliar. Lalu setelah dibeli diletakkan waja'alaha haulahu, ditaruh di sekitar dia. Aku bayang nggak kira-kira 1 miliar kalajengking sama ular lalu ditaruh di sekeliling dia. Apa kira-kira? Ya taladuhu hadi marotan, dia akan ngantuk, cedut ya. Ada ularnya yang ngantuk, gigit, atau kalah jengkingnya. Wa talasuhu hadi ukhra, dan yang lainnya ngantuk, sini gigit terus gitu. 1 miliar ular dan kalah jengking ditaruh di sekitarnya dan ngantuk terus ya. Maka pertanyaannya adalah apa mata tuluhu, apa kalajengking sama apa ular itu tidak membunuhmu? Kira-kira membunuh betul? Membunuh. Orang kalau membunuh mungkin jangan-jangan langsung habis. Ya Allah, itu diumpamakan seperti itu kalau kita melakukan dosa-dosa kecil itu. Jadi dosa kecil tadi judulnya tadi apa? Az-Zahairu Baridul Kabair. Dosa-dosa kecil itu adalah penghantar mencapai menuju dosa-dosa besar. Ya Allah.
Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah ya. Karena selalu minta perlindungan sama Allah. Jangan sampai tidak pernah tidak minta diri, terus minta perlindungan sama Allah. Juga istighfar sama Allah. Biar apa? Biar kita selamat. Wa anta tamhaq was-sa'ati fi mukhalifati. Dan kamu katanya ya, ini habiskan waktu-waktumu ya, untuk selalu menentang Allah. Ya, ini karena tidak sadar tadi dosa kecil dilakukan dan tidak disadari seluruh waktunya dihabiskan untuk menentang Allah, melawan Allah. Fama mithaluka ila kal hidaati tatufu alal jifah haitsu ma wajadatha in hattat 'alaiha. Jadi ya, kalau kita dihabiskan waktunya untuk apa tadi? Untuk berbuat dosa tadi, ya walaupun kecil tidak terasa terus dihabiskan begitu, maka ya umpamanya adalah sebagaimana burung yang terbang keliling itu, dia waktunya habiskan untuk apa? Ketika dari atas melihat bangkai. Ya, ini dijelaskan kal hida itu apa? Itu di bawahnya ada al hida itu ta'irun minal jawarih. Jadi dia terbang dengan anggota tubuhnya, ya, terbang begitu. Kemudian yankudu alal jirdan wad dawajin wal jifah. Jadi dia akan turun kalau di bawah itu ada ayam, ada bangkai, turun, bus, ambil bangkai makan. Itu burung apa tuh, model burung kayak ini? Gagak, elang. Ya. Jadi burung, kalau orang yang enggak silahkan. Ya. Model burung apa kira-kira? Dia terbang. Jadi orang kalau waktunya habis untuk melakukan tadi perlawanan kepada Allah, menentang Allah, berbuat maksiat begitu, maka ibarat apa tadi, burung yang terbang di udara terus gitu, dia turun kalau melihat ada ayam atau bangkai ada apa baru turun, nanti bung pergi lagi. Nah, apa itu burung apa namanya? Alap-alap. Ya, kalau di Jawa alap-alap ya. Kalau di Jawa alap-alap. Anda tahu kalau di sini burung apa namanya, Cipri? Burung elang ya. Jadi kalau kita waktunya kita habiskan hanya untuk berbuat maksiat tadi, untuk melakukan hal-hal yang dosa-dosa kecil terus begitu, tapi dia otomatis jadi besar tadi ya. Itu diumpamakan burung yang terus terbang menghabiskan waktunya di udara, dia turun ketika melihat bangkai atau ayam atau tikus atau apa, lalu pergi lagi. Ya. Nah, jadi ya Allah ya, bal kunnahlah, maka janganlah kita seperti itu, tapi jadilah kita sebagai tawon madu. Bal kun kannahlati, jadilah kalian seperti tawon madu. Tawon madu. Apa itu tawon madu? Di sini dijelaskan sohirun jirmuha, kecil bentuknya, azimatun himmatuha, dan besar cita-citanya. Cita-citanya dia apa? Tajani toyiban wa tadau toyiban. Cita-citanya tawon madu itu apa? Besar. Apa yang besar itu? Dia mengambil saripati bunga yang indah, yang enak-enak, dan dia letakkan menjadi madu. Itu cita-citanya tawon madu. Kecil bentuknya, kecil kan? Kecil. Yang agak kuning warnanya. Itu ternyata waktu saya mau ternak itu, saya sampai ke Kalimantan, ke Palembang, ketemu satu kotak itu ternyata 2 juta juga loh harganya. Satu kotak minimal 25 kotak, berarti 50 juta juga. Wah, mundur teratur saya. Ya, untuk yang lain saja, karena makanannya juga repot. Ya, harus ada hutan yang ini biar nektarnya, ya, bunga-bunganya dan sebagainya. Wah, nggak cocok nih, belum saat yang diternak lebah satu. Ambil tanah. Ya, nah jadilah seperti madu, tawon madu, kecil bentuknya, besar cita. Bukan barangnya ya, nah, tapi besar cita-citanya. Apa cita-cita tawon madu? Makan yang seleksi, makan yang penuh, ya, bersih, ya, indah, ya, dan dia menghasilkan madu yang begitu indah. Ayo kita lomba-lomba jadi madu lebah, jadi tawon madu.
tawan madu. Nah, jadi ya Allah, ya, mudah-mudahan ya. Jadi jangan pernah kita berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah. Ya, istighfar yang banyak, ya, yang banyak. Ada satu pertanyaan itu Hasan Asyadili, ya. Beliau ini kan salah satu wali yang luar biasa, wali yang hebat, topnya top wali kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah nomor 2 itu adalah Hasan Asyadili, ya, pendiri Thariqah Asyadiliyah. Itu wali kedua di dunia 4. Yang ketiga 4 cari sendiri. Yang ketiga dan mulai tanya sama Ustaz Arif, sama Ustaz Arif ya, cari 3, 4 itu siapa. Nah, kalau istighfar yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu sebenarnya jumlahnya berapa? Ini zamannya beliau yang ditanya kan. Nah, kalau sekarang kan kira-kira lebih berat mana tantangannya? Zamannya beliau apa zaman sekarang? Zaman sekarang tentunya ya. Nah, beliau menjawab istighfar yang bisa menghapus atau mewujudkan terkabulnya keinginan kita dikabulkan oleh Allah itu alfan masaan wasobahan, 1000 istighfar sore hari dan 1000 pagi hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. 1000 kali pada sore hari, 1000 kali pada pagi hari. Oh, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 1000 kali. Ya, Rasulullah itu maksum, Nabi Muhammad itu terjaga. Lah kita. Dan Rasulullah saja itu istighfar. Nah, kita ini sudah nggak maksum, nggak menyadari kalau kita setiap hari, setiap saat berbuat dosa. Nah, padahal tadi dikatakan dosa kecil menghantarkan kepada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa selalu istighfar. Kapanpun, ya dimanapun tempatnya, ya, jangan jangan terlena istighfar. Sambil jualan, sambil naik motor, ya selalu dimanapun lah. Ya, kita harus terus memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadikan kita tambah ilmunya, Allah berikan pemahaman ilmu pada kita, Allah karunia rezeki kita yang berkah barokah, keluarga yang sehat, keluarga yang sukses dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Insyaallah minggu yang akan datang kita ngaji dengan judul Man Amatathu Al-Ghaflatu Lam Tarudduhun Nakabat. Siapapun yang terbunuh karena kelalaiannya, ya, tidak akan pernah jera terhadap malapetaka yang akan datang. Jadi, ternyata ada ya orang terbunuh sebab kelalaiannya. Kalau terbunuh karena lalai, ya, maka malapetaka yang bertubi-tubi datang tidak akan bisa menyadarkannya. Apa itu? Minggu depan insya Allah kita bisa ngaji lagi, bisa istiqomah insya Allah. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan nyambung. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau 2 minggu.
kemarin begitu sampai Ya. si Dinar di